Anjing itu setia kawan. Ngajak kawannya, nggak makan sendiri. Manusia sering makan sendiri. Makan kawan. Makan kawan malah. Iya, benar. Yang kedua, anjing nggak tamak. Nggak tamak, makan secukupnya udah. Dia pergi kenyang. Ada manusia, sudah kenyang, dia masih aja korupsi. Bahkan bikin lapar orang lagi korupsi. Kemudian yang ketiga, kita belajar di sana tentang mendahulukan orang lain. Iya. Dalam mendahulukan orang lain untuk kebaikan gitu. Nggak ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 21 Kelompok 2 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai biografi tokoh milenial Habib Hussein Jafar Al-Haddad. Selamat menyaksikan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dewi Cempaka Muhtar SPD, yang kedua Jamaluddin Abdul Ghani SPD, dan yang ketiga Yulia Nur SPD. Profil tokoh milenial. Nama Habib Hussein Jafar kini sudah tidak asing lagi bagi kalangan pemuda. Habib Hussein Jafar merupakan dai Islam cinta dan sekaligus konten kreator yang selalu berdakwah melalui media sosial. Saat ini, Habib Hussein Jafar menjadi sosok Habib muda yang dekat dengan anak muda. Lalu siapa sebenarnya Habib Hussein Jafar ini? Mari kita simak profilnya berikut ini. Hussein Jafar Al-Haddad SPhilI MAG atau yang akrab disapa Habib Jafar lahir di Bondowoso, Jawa Timur 21 Juni 1988. Kemudian sekarang adalah 33 tahun. Ia adalah seorang pendakwah dan penulis Indonesia. Ia merupakan lulusan Magister Tafsir Quran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga merupakan penulis buku keislaman terbitan Gramedia dan Mizan. Penulis di media massa seputar keislaman seperti Kompas, Majalah Tempo, Jawa Pos, dan yang lainnya. Ia juga merupakan pembicara seputar keislaman di TV nasional seperti Metro TV, CNN Indonesia, dan lain-lain. Ia juga merupakan Direktur Akademi Kebudayaan Islam Jakarta dan aktivis di Gerakan Islam Cinta. Jafar adalah seorang pria berdarah Madura yang juga memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad. Ia kerap kali tampil menggunakan kaos dan juga celana jeans, serta hanya dilengkapi peci putih di kepalanya. Hal ini membuat Habib Jafar dijuluki sebagai Habib milenial. Jafar merintis karir melalui dunia literasi atau kepenulisan di media-media nasional sejak kuliah. Kondisi media sosial saat ini yang dipenuhi oleh konten-konten negatif seperti ujaran kebencian dan hoax mendorongnya untuk tampil di depan layar. Ia membuat kanal media YouTube berjudul Jeda Nulis. Menurutnya, dakwah tidak hanya dapat dilakukan di mimbar-mimbar masjid ataupun majelis taklim. Jafar tamat menempuh pendidikan pesantren di Pondok Pesantren YAPI di daerah Bangli, Jawa Timur, sebuah pondok pesantren berbasis Syiah yang juga terbuka terhadap ajaran mazhab lain. Ia kemudian lulus sebagai seorang sarjana filsafat Islam atau SPhilI di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Kemudian melanjutkan program Magister Tafsir Hadis di universitas yang sama. Selain tulisan-tulisan ilmiah dan opini di media nasional, Habib Jafar juga dikenal sebagai penulis buku. Di antaranya adalah Menyegarkan Islam Kita, Anakku Dibunuh Israel, Islam Mazhab Fadullah, dan yang paling terkenal adalah Tuhan Ada di Hatimu yang diterbitkan oleh Noura Books. Nama Jafar menjadi perbincangan muslim milenial saat mengisi konten acara dakwah bulan Ramadan. Kemudian semakin sering menghiasi platform digital YouTube ketika memutuskan berkolaborasi dengan Coki Pardede dan Tritan Muslim di Majelis Lucu Indonesia dalam tajuk Pemuda Tersesat. Habib Jafar hadir dengan dakwah penuh canda dan menyenangkan. Bagaimana mengenalkan bahwa belajar Islam itu tidak membosankan, tetapi menarik dan juga lucu, tanpa mengurangi esensi dan arti tentang keberagaman. Seperti nasihat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
Ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Hal ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana kaum milenial untuk berinteraksi. Di tengah-tengah majunya arus globalisasi, proses belajar agama dibutuhkan sebagai dasar bagaimana kita mencintai tanah air dan menjalankan syariat agama agar bisa membatasi bagaimana batas pergaulan kita. Ikut menjadi bagian solusi alternatif dari isu yang berkembang di masyarakat, serta melaksanakan solusi tersebut dengan baik merupakan peran muslim yang mencintai muslim lainnya, sehingga mampu menciptakan kebersamaan dalam menciptakan rasa cinta tanah air. Hal tersebut sering beliau bahas di dalam pembahasan isu, baik itu isu nasional, internasional, maupun isu yang sedang hangat-hangatnya di tengah kaum muda. Mengatur bagaimana cara beretika secara agama, rasa tenggang rasa kepada sosial, dan kaitan antara fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini melalui kacamata agama. Bentuk kecintaan terhadap bangsa bisa digambarkan melalui inovasi dan memberikan karya terbaik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Habib Hussein Jafar Al-Hadar mengenalkan melalui buku-bukunya serta channel-channel YouTube kepada kaum milenial tentang pembelajaran Islam yang asik, tentang rasa toleransi di antara umat beragama, tentang peran para milenial untuk menjadi bagian solusi bagi masalah dan isu di Indonesia. Selanjutnya di sini ada aktualisasi nilai-nilai nasionalisme dari Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Yang pertama, cinta tanah air. Selalu berinovasi dan memberikan karya terbaik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman adalah bentuk kecintaannya terhadap bangsa. Salah satu karyanya adalah Tuhan Ada di Hatimu. Selain itu juga beliau bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Ketika berdakwah, beliau hanya menggunakan kaos produk anak bangsa. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa Indonesia dan negaranya. Dengan salah satunya merintis karir melalui dunia literasi di media-media nasional dan membuat kanal media YouTube sebagai sarana untuk berdakwah. Selanjutnya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan menjalankan sholat 5 waktu adalah bentuk bela negara sila ke-1. Kemudian, merangkul banyak sisi dan latar belakang anak muda milenial tanpa memandang perbedaan agama. Selanjutnya, mengkampanyekan nilai-nilai toleransi antar umat beragama dan berbudaya di kalangan milenial yang heterogen. Yang terakhir, mempunyai kemampuan kesiapsiagaan bela negara. Tingginya literasi ilmu pengetahuan, agama, dan literasi terhadap isu nasional sebagai pengembangan solusi kebutuhan bangsa saat ini merupakan perwujudan dari kesiapsiagaan bela negara.